Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji dan meninggikan namanya. Kita mau juga menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kami masuk Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus untuk menyembah Yang Maha Kuasa. Mari kita angkat tangan kita. Ku menyembahmu sembah, ku sembahmu, kami menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, amin. Kudus Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudusnya. Karena kita sudah memiliki seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Oleh karena itu, hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh oleh air yang murni. Ku menyembahmu sembah, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, amin. Kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan.
kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, nama-Mu kudus. Lebih dalam lagi Tuhan. Mari Tuhan, lawat kami Tuhan, yang mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan, seperti Bapa yang sayang anaknya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan-Mu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormat diri-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus atas semua kebaikan Tuhan. Bapa, ajarku selalu hormat diri-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Mari kita angkat kita. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu,
Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, rancanganmu yang terbaik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Satu hal yang ku rindu Tuhan adalah berdiam di dalam bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di perhadapan-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Inilah rinduan kami Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, inilah permintaan kami Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain untuk memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku
daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Satu hal aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar kami boleh menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Shalom. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga, dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya kira juga sangat menarik, yaitu saya beri judul tanda T pada dahi yang terdapat dalam kitab Yehezkiel. Namun sebelum kita mulai membahas mengenai judul tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita angkat tangan kita. Puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, urapi kami yang ikut pada ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan hati kami Tuhan, agar firman yang ditaburkan menjadi tanah yang subur. Biarlah firman tersebut dapat berkembang, tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur dalam nama-Mu. Mari sama-sama yang siap untuk menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Menjadi suatu pertanyaan ketika kita membaca kitab Yehezkiel, di mana firman Tuhan mengatakan harus membunuh siapapun, yaitu manusia-manusia yang tidak memakai tanda T di dahinya, ya. Dan sebaliknya mereka harus membebaskan, atau dengan kata lain tidak boleh mengganggu mereka yang memakai tanda T di dahinya. Ya, yang menjadi pertanyaan, apa sih tanda T itu, atau apa maksud Tuhan memberikan tanda T tersebut? Ya, mari kita lihat ayat yang terlebih dahulu, yaitu di Yehezkiel 9 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. 5. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. 6. Orang-orang tua, teruna-teruna dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung,
dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. Ya. Jadi dalam firman Tuhan yang pada ayat yang baru saja kita baca tadi mengatakan bahwa ada orang-orang benar yang berkeluh kesah kepada Tuhan mengenai banyaknya perilaku yang orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga mereka itu terdapat orang-orang yang terdapat di dalam bait Allah. Ya, artinya apa? Artinya banyak orang yang menyembah Tuhan, banyak orang yang hadir pada Tuhan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, namun mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan di hadapan Tuhan. Ya, jadi untuk itulah maka Allah marah terhadap mereka semua dan berfirman kepada Nabi Yeskiel bahwa Allah akan memusnahkan mereka yang jahat di mata Allah. Dan untuk membedakan antara yang diselamatkan dengan yang harus dibinasakan, maka Allah memberikan tanda T pada dahi mereka. Jadi dalam ayat tersebut Tuhan memerintahkan kepada Nabi Yeskiel untuk melakukan pembunuhan tersebut mulai dari pusat kota Yerusalem, ya, sambil mendengarkan keluh kesah mereka. Karena keluh kesah ini yang sudah sampai ke telinga Tuhan. Dan setelah mereka mengetahui dengan tepat siapa yang melakukan tindakan yang tidak terpuji itu, maka Allah memerintahkan untuk mengikuti mereka dan membunuh mereka tanpa rasa kasihan. Kalau kita lihat ini sadis ya, keji ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Inilah yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dan tindakan untuk membunuh tersebut berlaku pada siapapun juga, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, tua muda, kaya miskin, bahkan juga termasuk anak-anak. Ya, biasanya kalau kita baca di suatu perjanjian, biasanya perempuan dan anak-anak itu dikecualikan. Tetapi dalam kasus dengan Nabi Yeskiel ini, maka anak-anak maupun perempuan, orang tua, semuanya tanpa terkecuali mereka harus dibunuh, ya, kecuali tentu yang telah saya katakan tadi, bagi mereka yang memakai atau diberi tanda huruf T pada dahi mereka. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa maksud dari Tuhan itu untuk menyuruh mereka memakai tanda T tersebut? Ya, ternyata tanda T itu adalah berasal dari huruf Taf, ya, yaitu alfabet bahasa Ibrani yang dilambangkan dengan huruf T tersebut, ya. Kalau kita tarik lagi ke belakang, kita lihat asal muasal dari kata Taf ini sebenarnya berlambang seperti salib. Ya, jadi kalau misalnya sekarang ada orang Kristen yang memakai tanda salib di dahinya, itu jangan dikatakan bahwa mereka tidak alkitabiah, ya. Justru mereka yang alkitabiah, mereka mempraktekkan apa yang dinyatakan di dalam kitab Yeskiel ini, ya. Artinya dengan memberikan tanda T pada dahinya, artinya mereka memohon supaya mereka mendapat perlindungan daripada Tuhan, ya. Jadi tanda T itu artinya melambangkan tanda. Ya, T itu melambangkan tanda. Itulah sebabnya di dalam terjemahan King James Version, ya, itu mari kita lihat King James Version, ya, Ezekiel, ya, chapter 9 verse 6. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon for the forehead of the man that sign and that cry for all the abominations that are done in its midst. Ya, jadi King James Version itu tidak menerjemahkan atau menulis huruf T atau memakai tanda T, tetapi menuliskannya dengan set a mark. Set a mark itu artinya memasang tanda, ya. Jadi King James Version dia hanya mengatakan memasang tanda, tetapi LAI menuliskannya memasang tanda huruf T. Jadi LAI
menerjemahkannya lebih jelas. Ya, mengapa hal itu dapat terjadi? Ya karena di LAI banyak sekali ahli-ahli kitab Ibrani, ahli-ahli bahasa Ibrani yang mengerti tentang bahasa Ibrani tentunya ya. Jadi kalau ada sebagian orang sekarang yang mengatakan bahwa LAI seringkali menerjemahkan kitab suci karena mereka tidak menguasai bahasa Ibrani, kiranya itu hanyalah isu-isu belaka ya, isapan jempol belaka ya. Ya, jadi peristiwa itu juga mengingatkan kita kepada Paskah yang pertama ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar, ya Tuhan juga pada malam pembunuhan anak sulung, Tuhan juga memberikan tanda, yaitu berupa darah yang dipercikan pada pintu-pintu mereka. Ya, atau bisa juga kita lihat pada peristiwa Kain, ya. Ketika Kain membunuh Habel, ya, maka Kain ketika hendak diusir oleh Allah, dia takut. Dia menyatakan bahwa nanti kalau ada orang yang ketemu dengan Kain, ketemu dengan dia, maka dia pasti akan dibunuh. Maka Tuhan mengatakan tidak, ya. Kita lihat pas itu di Kejadian 4 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ya, jadi walaupun pada kitab suci tidak dijelaskan ya di mana tanda itu diletakkan, namun kalau kita berpedoman pada tanda T tadi, maka dapat ditafsirkan bahwa tanda yang Tuhan berikan kepada Kain adalah ditaruh di dahinya, ya. Sebab kalau bukan ditaruh di dahinya, ya mau taruh di mana? Karena dahi adalah tempat yang paling pertama kita orang akan melihat, ya. Kalau di tangan dia pakai baju tentu tidak terlihat, Kain bisa dibunuh, ya. Jadi ketika orang bertemu dengan Kain, ketika dia tahu bahwa oh itu Kain, pasti dia melihat wajahnya, dan di wajahnya inilah, di dahinya inilah ada tanda, ya, yang penyelamatan yang berasal daripada Tuhan. Ya, dengan demikian maka di Kejadian 4:15 kita bisa asosiasikan atau kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan juga memberikan tanda pada Kain, yaitu di dahinya. Ya. Lalu pelajaran apa yang dapat kita petik dari peristiwa tersebut? Apakah masih relevan peristiwa tersebut jika dikaitkan pada zaman sekarang? Menurut saya tentu masih sangat relevan firman Tuhan tersebut. Sebab kita juga tahu bahwa banyak sekali umat Kristen yang datang ke gereja beribadah, namun perilaku mereka tidak berubah. Ya, yang berubah cuma di mulut saja. Bisa ngomong, wah kita harus menjadi manusia yang baru, kita harus menanggalkan manusia-manusia yang lama. Ya, contohnya yang paling sering kita lihat saja komen-komen di media sosial. Ya, ada orang yang belum mendengar khotbah, bahkan tidak bisa menerjemahkan arti daripada judul firman Tuhan tersebut, sudah menghujat. Dia langsung marah, keluar kata-kata kotornya. Inilah orang-orang Kristen yang mungkin nanti akan dimusnahkan pertama kali oleh Tuhan. Ya, jadi hati-hati ya kalian yang sering memberikan komen karena ya mungkin mempergunakan akun bodong ya, sehingga tidak mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Tetapi pada kesempatan ini saya ingatkan kepada saudara bahwa mungkin saya tidak tahu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan kita sangat amat tahu. Ya, tidak ada yang tersembunyi perbuatanmu di mata Tuhan. Ya, untuk itulah makanya hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, terutama bagi mereka yang sering sekali memberikan komen yang sangat buruk, yang negatif, yang menghujat. Jadi banyak kita lihat memang, saya ulangi lagi, para orang-orang yang bergereja, orang-orang yang datang ke gereja, perilaku mereka tidak berubah. Mereka masih tetap seperti kehidupan mereka yang dahulu, yaitu kehidupan duniawi. Ya,
dosa mereka tetap lakukan. Bahkan karena terlalu sering melakukannya, sehingga perilakunya menjadi dianggap wajar. Inilah yang paling dibenci oleh Tuhan, ya. Bahkan ada juga orang yang mempunyai beberapa kehidupan, ya. Kalau di gereja maka kehidupan rohaninya yang ditonjolkan. Kalau lihat ada orang yang disinggung, oh kita harus ampuni, kita harus maafin, ya. Tetapi kalau dia itu sudah di kantor, maka timbullah kehidupan bosinya, ya, gaya bosnya. Kalau dia tersinggung sedikit langsung dimaki-maki anak buahnya, ya kan? Misalnya, di mana mata kamu itu? Nah, ya. Atau mungkin di dalam masyarakat juga sama, ya. Mereka juga mempunyai kehidupan di dalam masyarakat, yaitu kehidupan duniawi. Kalau mereka tersinggung lalu merasa kayaknya ditantang. Mau apa lu? Biasa seperti itu, ya. Jadi inilah beberapa tindakan-tindakan bermacam-macam kehidupan atau bermacam-macam topeng yang dikenakan oleh orang-orang yang kelihatannya rohani, kelihatannya saja rohani, ya. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, ya. Ya, tentu Tuhan ingin dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, ya, Tuhan ingin kita selalu memperhatikan kehidupan kita. Tuhan ingin selalu kita mengutamakan perbuatan yang kudus. Memang sebagai manusia yang lemah, kita tidak mungkin menjadi sempurna dalam seketika. Tetapi kita harus ada usaha, harus ada tekad untuk menjadi sempurna, untuk menjadi kudus. Karena itu juga yang diperintah oleh Alkitab, ya kan? Tuhan mengatakan, ya kudus, maka kamu harus kudus. Dia sempurna, maka kamu juga harus sempurna, ya. Jadi itulah makanya di berbagai kehidupan itu, maka kita harus berpegang pada firman Tuhan. Kita tidak melihat keadaan, kita tidak melihat siapa yang kita hadapi, kita tidak melihat apapun juga, tetapi yang menjadi fokus kita adalah apapun yang kita perbuat, kita harus sesuai dengan firman Tuhan, ya. Ya, jadi yang lebih parah lagi kalau mereka tidak peduli pada pengajaran firman Tuhan yang sering mereka telah dengar. Ya, seperti sudah sering kali di dalam video saya menyatakan bahwa banyak orang yang datang ke gereja mendengarkan firman Tuhan, setelah itu selesai. Ya, mereka seakan-akan sedang mendengar suatu cerita, mendengar suatu khotbah yang tidak bermakna, ya, atau bahkan kalau pendetanya lucu dianggap dia sebagai suatu hiburan, ya. Nah, setelah itu sudah selesai. Ya, nah ini yang paling berbahaya, ya. Ya, jadi mari jemaat Tuhan yang terkasih, ketika firman Tuhan ditaburkan, kita harus benar-benar memberi perhatian. Kita harus benar-benar membuka hati kita agar firman yang ditaburkan itu bisa masuk ke dalam hati kita, ya. Firman Tuhan sudah berulang kali saya kutip juga mengatakan bahwa tidak ada pengampunan bagi mereka yang telah menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, tidak ada pengampunan. Ya, memang banyak pendeta atau pengkhotbah yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu Maha Pengampun, Maha Pengasih, apapun dosa kita yang kita perbuat itu pasti mendapatkan pengampunan. Oh, tidak. Ya, pada umumnya memang Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tetapi jangan lupa, Dia juga adalah Tuhan yang Maha Adil, ya. Artinya apa? Artinya kalau kalian atau kalau kita ini melakukan suatu dosa yang tidak disengaja, tentu kita mendapatkan pengampunan. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak kita sadari, kita tidak tahu, nah itu juga mendapatkan pengampunan. Tetapi kalau kita sudah tahu ada ayatnya, Tuhan melarang kita melakukan itu, kita masih melakukannya, itu tidak ada pengampunannya. Ya, mari jemaat Tuhan, ya, jangan kita terkecoh oleh firman Tuhan, oleh para pendeta, oleh para pengkhotbah yang membawakan firman Tuhan apa adanya. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban
untuk penghapusan dosa itu. Jadi saya rasa ayat ini sangat jelas ya, mengatakan bahwa kalau kita itu sudah menerima kebenaran firman Tuhan, iman kita itu bukan seperti anak-anak lagi, tetapi iman kita sudah iman dewasa, maka hati-hati dengan perbuatan kita. Tidak boleh lagi kita hidup dengan semau-maunya ya. Ya, tidak boleh ya. Nanti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan ya. Ya, jadi kita tahu ya, seperti dalam kitab Yehezkiel itu dikatakan bahwa penghukuman akan dimulai dari dalam bait suci. Jadi kalau nanti Tuhan Yesus menghukum umatnya, bukan Tuhan Yesus mencari orang-orang di luar itu yang tidak pernah ke gereja. Ya, jangan salah, sebab seringkali kita berpedoman atau memiliki pengetahuan atau berpikiran bahwa oh kita mah sering ke gereja, makanya Tuhan sayang sama kita. Kalau ada apa-apa pasti orang-orang itu tuh, mereka itu tuh yang tidak pernah ke gereja, yang jarang ke gereja, yang jarang berdoa, makanya mereka yang pasti pertama kali akan dihukum Tuhan. Tidak ya, sebaliknya. Kenapa? Karena Tuhan menganggap kalau mereka itu jarang mendengar firman Tuhan sehingga mereka bisa jatuh ke dalam dosa, itu adalah sesuatu yang bisa lebih diterima atau dimaklumi ya, tapi tentu tidak dibebaskan ya, karena setiap dosa pasti ada hukumannya ya. Namun sebaliknya buat kita ini, apalagi pelayan-pelayan Tuhan ya, hati-hati ya, jangan kita lagi berbuat dosa dengan sembrono, dengan sengaja. Kita tahu Roh Kudus sudah bekerja dalam hati kita, sudah mengingatkan kita untuk tidak berbuat dosa, namun kita tabrak juga. Nah, inilah yang akan mendapat hukuman yang pertama dari Tuhan ya. Jadi kenapa? Karena ya orang-orang yang sering bergereja, yang ke gereja, seharusnya mereka menjadi contoh yang baik buat orang lain ya. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya, nanti ya, Tuhan, kami sudah banyak melakukan mukjizat, kami sudah banyak menyembuhkan orang sakit, kami sudah mengusir setan dan seterusnya. Namun apa kata Tuhan Yesus? Nyala engkau, aku tidak mengenal engkau ya. Jangan sampai pelayan-pelayan ataupun jemaat Tuhan yang terkasih yang begitu sering datang ke gereja, begitu rajin membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya ya. Sebab itulah makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan yang terpenting adalah kita harus melakukannya, atau kita dalam kehidupan kita harus berbuah ya. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan itu mengingatkan kita, memberkati kita semua agar perilaku kita menjadi lebih baik ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah Mesbah pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, firman sudah ditaburkan, namun kami percaya Roh Kudus dalam hati kami akan terus berbicara, akan terus memberikan pencerahan, pendalaman terhadap ayat yang baru saja kami pelajari Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, mari kuatkan kami Tuhan, agar kami jangan terus jatuh ke dalam dosa Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama-Mu dan mengucapkan syukur di dalam nama-Mu. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Namun sebelum kita mengakhirinya, saya rindu kita untuk tetap menyembah ya. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian-pujian ini. Ya Yesus, mari kita siapkan hati kita. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita senangkan hati Tuhan pada malam hari ini. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Tuhan, ajaib kasih-Mu
yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasihmu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Tuhan, ajar kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang kau janjikan telah kau genapi bagiku. Terima kasih Tuhan. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Terima kasih. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita angkat suara kita. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami puja, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Amin. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja.
terbesar Tuhan, karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di nama-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari lebih kita imani pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, selalu di setiap jatuhku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita angkat tangan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program Mesbah yang sama pada lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.